البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu mengenai permasalahan-permasalahan jahiliyah yang perlu kita ketahui agar kita tidak terjerumus secara tidak terasa atau secara tidak sengaja. Sekarang kita masuki permasalahan jahiliyah yang ke-52, yaitu perbuatan orang-orang jahiliyah. Mereka meniadakan hikmah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah barakallahu fikum atau melakukan sebuah perbuatan. Jadi mereka meniadakan hikmah tujuan daripada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menciptakan jin dan manusia, itu menurut mereka tidak ada tujuannya. Padahal jelas ya, sudah kita saksikan dan kita baca serta kita hafal semuanya, tujuan Allah taala menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Namun perlu diperhatikan, tujuan dan hikmah yang ada dalam ayat yang mulia ini adalah hikmah syar'iyyah. Sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum, karena hikmah terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua, hikmah syar'iyyah sama hikmah kauniyah. Terus bedanya apa bedanya? Secara globalnya barakallahu fikum dipahami baik-baik. Bedanya hikmah syar'iyyah dengan kauniyah. Kalau hikmah syar'iyyah itu adalah sebuah hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah taala cintai saja, dan bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Ini hikmah syar'iyyah. Nah, al-hikmah allati tata'allaq bima yuhibbuhu Allah wa yardah. Qad taqa' wa qad la taqa'. Itu makna daripada hikmah syar'iyyah, yaitu hikmah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah taala cintai dan Allah taala ridhai. Bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Sekarang perhatikan. Tujuan Allah taala menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah. Nah, ibadah Allah taala cintai ataukah tidak? Jelas. Ibadah Allah taala cintai dan Allah taala ridhai. Namun praktek amalannya dalam artian secara kenyataannya fenomena yang terjadi bagaimana? Apakah semua orang beribadah? Tidak. Ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Ada yang beriman, ada yang kufur. Ini menunjukkan bahwasanya hikmah apa? Hikmah syar'iyyah. Kemudian hikmah kauniyah apa bedanya? Adapun hikmah kauniyah barakallahu fikum adalah al-hikmah allati tata'allaq bima yuhibbuhu Allah wa yubghiduh. Dua. Jadi hikmah al-kauniyah adalah hikmah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala cintai dan perkara yang Allah Ta'ala benci. Tapi apa? La budda an taqa', tapi pasti terjadi. Pasti apa? Terjadi. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi bedanya kalau kauniyah bersangkutan atau berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci. Namun pasti terjadi hikmah tersebut. Nah, kalau Allah Ta'ala menghendaki pasti terjadi. Kemudian kalau hikmah syar'iyyah hanya berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai. Bisa terjadi, bisa tidak. Insyaallah mudah sekali perbedaannya. Kalau mau kita berikan contoh secara globalnya barakallahu fikum seperti Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, beliau beriman ataukah tidak? Beriman. Nah, keimanan yang ada pada Abu Bakar Siddiq itu Allah Ta'ala cintai ataukah tidak? Naam, Allah Ta'ala cintai dan pasti terjadi. Oleh karena itu, imannya Abu Bakar Siddiq masuk dalam hikmah apa? Hikmah dua-duanya. Syar'iyyah juga masuk, kauniyah juga masuk. Kenapa? Dilihat dari syar'iyyah karena imannya dicintai. Dilihat dari kauniyah kenapa? Karena pasti terjadi. Abu Bakar beriman ataukah tidak? Jelas. Itu yang pertama. Contoh yang pertama, terkumpul padanya hikmah syar'iyyah dan hikmah kauniyah, itu imannya siapa? Imannya Abu Bakar Siddiq. Sekarang contoh yang kedua. Nah, barakallahu fikum, yaitu imannya Abu Lahab. Imannya Abu Lahab
barakallahu fikum, Abu Lahab diminta untuk beriman misalkan. Keimanan tersebut Allah Ta'ala cintai atau tidak? Keimanan itu sendiri Allah Ta'ala cintai atau tidak? Naam, Allah Ta'ala cintai. Namun terjadi enggak pada Abu Lahab? Tidak terjadi. Oleh karena itu, ini dinamakan dengan apa di sini? Hikmah kauniyah atau syar'iyah? Sekarang keimanan Abu Lahab, barakallahu fikum, Abu Lahab diminta untuk beriman. Keimanan itu sendiri Allah Ta'ala cintai. Nah, tapi terjadi enggak pada Abu Lahab? Nah, tidak terjadi. Oleh karena itu hanya syar'iyah saja. Keimanan cintai tapi bisa terjadi bisa enggak. Tapi buktinya di sini tidak terjadi. Berarti imannya Abu Lahab namanya hikmah apa? Hikmah syar'iyah. Contoh yang ketiga. Sekarang barakallahu fikum, kufurnya Abu Lahab. Perhatikan baik-baik ini. Abu Lahab kafir enggak? Kafir. Nah, kekufuran Allah Ta'ala cintai atau Allah Ta'ala benci? Kekufuran Allah Ta'ala benci. Dan pasti terjadi enggak kufurnya Abu Lahab? Pasti terjadi. Oleh karena itu, kufurnya Abu Lahab di sini hikmah apa? Hikmah kauniyah. Karena kauniyah mencakup dua perkara, ya ingat ya. Kauniyah mencakup dua perkara. Perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci. Nah, sekarang kekufurannya dibenci enggak? Dibenci. Terjadi atau tidak? Jelas terjadi. Pasti terjadi. Nah, Abu Lahab kafir. Ini berarti kufurnya Abu Lahab di dalamnya terkandung hikmah apa? Hikmah kauniyah. Karena pasti terjadi. Nah, sekarang tinggal yang contoh yang berikutnya, contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah apa? Kufurnya Abu Bakar. Perhatikan. Kekufuran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kekufuran itu Allah Ta'ala benci atau Allah Ta'ala cintai? Kekufuran Allah Ta'ala benci. Nah, sedangkan barakallahu fikum Abu Bakar apakah kufur? Apakah kafir? Tidak. Oleh karena itu kekufuran yang ada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pertama kita lihat bukan syar'iyah karena dibenci. Yang kedua, bukan kauniyah karena tidak terjadi. Oleh karena itu kekufuran Abu Bakar Siddiq bukan kauniyah, bukan syar'iyah. Dah itu aja. Paham itu ya? Jadi kalau imannya Abu Bakar dua-duanya, kauniyah dan syar'iyah. Imannya Abu Bakar. Paham ya? Kalau kufurnya Abu Bakar apa? Bukan kauniyah, bukan syar'iyah. Nah, kemudian imannya Abu Lahab apa? Syar'iyah saja, karena enggak terjadi. Kufurnya Abu Lahab kauniyah, karena pasti terjadi. Nah, itu perlu diperhatikan barakallahu fikum. Jadi ada berapa contoh? Ada 4 contoh. Ada 4 contoh itu perlu diperhatikan agar tidak terulang-ulang karena itu termasuk perkara yang penting. Nah, sekarang orang jahiliyah secara globalnya mereka mengingkari yang namanya hikmah. Jadi Allah Ta'ala berbuat tapi perbuatannya tidak ada hikmahnya gitu loh. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih, al-mas'alatu ats-tsaniyatu wal khamsun, permasalahan yang ke-52. Al-qadhu fi hikmatillah ta'ala, celaan mereka terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Ta'ala menciptakan makhluknya untuk apa? Ditiadakan, dicela oleh mereka. Qala Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, Allah Jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmah. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan hikmah. Wa annahu hakim, dan bahwasanya Allah Ta'ala zat yang maha bijaksana. Wal hikmatu, apa hikmah itu? Sering kita dengar, dengan hikmah ya akhi berdakwah dengan hikmah, bekerja dengan hikmah, semuanya dengan hikmah. Apa itu hikmah? Wal hikmatu wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Perhatikan ini. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan daripada al-hikmah apa lawannya? Az-zulm. Paham ya? Lawan daripada al-hikmah, diddul hikmah az-zulmu. Lawan daripada hikmah adalah az-zulm. Wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, itu lawannya. Kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Fal hakimu huwal ladzi yad'ul asya' fi mawadhi'iha al-la'iqati biha. Maka orang dikatakan bijaksana. Barakallahu fikum, ini misalkan orang gitu ya dikatakan bijaksana, itu adalah orang yang bisa meletakkan semua perkara pada tempatnya masing-masing yang layak dengannya. Itu dikatakan bijaksana. Paham itu ya? Nah, Allah Ta'ala zat yang maha bijaksana. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu pada tempatnya semuanya secara teratur barakallahu fikum. Tidak pernah yang namanya bertabrakan antara siang dan malam. Begitu datang siang hilang malam. Begitu datang malam hilang siang. Seperti itu. Silih berganti, tidak pernah bertabrakan. Berikutnya, wallahu jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmah wa annahu hakimun wa anna lahul hikmah al balighah. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan hikmah dan bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana dan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki hikmah yang sangat puncak.
Nah, hikmah yang sangat puncak dan juga hikmah yang sangat tinggi. Nah, cuman yang namanya hikmah barakallahu fikum, sebagian manusia mengetahuinya, sebagian manusia tidak mengetahuinya. Seperti hikmah Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Qur'an apa? Al-ayatul muqatta'ah. Ayat-ayat yang terputus-putus atau terpotong-potong itu. Al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus atau terpotong-potong seperti alif lam mim atau qaf misalkan. Nun. Itu semuanya di balik itu ada hikmah enggak? Ada hikmahnya, tujuan. Di antaranya manusia itu mau beriman enggak dengan huruf tersebut? Manusia itu mau beriman ataukah tidak dengan huruf tersebut? Nah, kalau sebagian mereka mengatakan huruf ini enggak ada maknanya, tinggalkan saja. Kata mereka, tapi orang-orang yang barakallahu fikum mengingkari daripada huruf al-muqatta'ah. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus yakin dan percaya bahwasanya huruf muqatta'ah pun ada maknanya. Cuman siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa kadzalika al-makhluqatu kulluha mabniyatun al-hikmah. Demikian pula, demikian itu pula lah seluruh makhluk-makhluk ini seluruhnya dibangun di atas hikmah. Ma khalaqallahu syai'an illa li hikmatin. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu kecuali ada hikmahnya. Misalkan Allah Ta'ala ciptakan manusia dalam keadaan buta. Ada hikmahnya atau tidak? Jelas. Allah Ta'ala ciptakan manusia dalam keadaan bisu, tidak berbicara. Itu juga ada hikmahnya. Perlu diperhatikan. Ma khalaqallahu syai'an abasa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu abasa. Abasa itu sia-sia. Diterlantarkan sia-sia. La yu'mar wa la yunha. Enggak mungkin. Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya gitu. Naam. Kemudian apa kata beliau? Khalaqas samawati lil hikmatin. Allah Ta'ala ciptakan langit, 7 lapis langit ini dikarenakan hikmah. Wa khalaqal aradina li hikmatin. Dan Allah Ta'ala ciptakan bumi ini, 7 lapis bumi pula dengan hikmah atau karena hikmah. Wa khalaqal asyjara li hikmatin. Dan Allah Ta'ala ciptakan pepohonan juga karena ada hikmah di balik itu. Wa khalaqal bihara wal hayata li hikmatin. Dan Allah Ta'ala ciptakan lautan dan kehidupan dikarenakan hikmah. Dikarenakan hikmah di balik itu semuanya. Wa khalaqal jibala li hikmatin. Dan Allah Ta'ala ciptakan gunung-gunung itu juga karena ada hikmahnya. Wa khalaqal awalim. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam-alam al-jinna wal insa wal bahaim wal hasyarati. Seluruhnya. Baik jin dan manusia maupun binatang ternak maupun hasyarat, serangga-serangga. Kullu syai'in khalaqahu Allahu li hikmatin. Segala sesuatu Allah Ta'ala ciptakan dikarenakan hikmah, tujuan yang mungkin sebagian manusia mengetahuinya, sebagian yang lain tidak mengetahuinya. Kita buktikan satu saja ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kerbau. Kerbau itu kan hewan ya, kerbau. Kemudian di sana ada burung yang juga ta'awun, kerjasama dengan kerbau. Burung apa itu? Burung jalak, sering dikenal gitu ya. Burung jalak. Nah, burung jalak ketika dia hinggap di atas kerbau, itu enggak menyakiti. Tapi memang burung jalak tersebut barakallahu fikum memakan kutu-kutu yang ada pada kerbau tersebut. Kerbau juga merasa beruntung karena kutunya diambil, tidak membuat gatal gitu ya. Kemudian burung jalak juga beruntung karena kenyang. Nah, ini berarti apa? Ada hikmah di balik itu semuanya. Ternyata apa? Hikmah Allah Ta'ala menciptakan kutu-kutu yang ada dalam yang ada pada badan kerbau. Hikmahnya apa? Sebagai makanan untuk burung jalak tadi. Nah, burung jalak diciptakan kemudian hinggap di atas badan kerbau misalkan. Nah, itu tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk membantu juga di situ. Di samping meringankan kerbau agar tidak gatal dimakan kutunya tadi itu. Nah, dia juga kenyang, kerbau pun juga tenang kan itu. Itu menunjukkan bahwasanya semuanya ada hikmah. Itu kalau kita telusuri secara detail per individu hewan. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau ya secara globalnya harus kita yakini ada hikmah di balik itu semuanya. Kita lihat di sini, wa idza tadabbarta itqanal makhluqati. Dan apabila engkau merenungi itqanal makhluqati, keajaiban atau kemantapan makhluk-makhluk ini, wa nataijaha dan juga hasil-hasil daripada makhluk-makhluk ini, arafta hikmatallahi jalla wa ala. Niscaya engkau akan mengetahui hikmah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Misalkan Allah Ta'ala ciptakan ayam, tujuannya apa tujuannya di antaranya? Ya tujuannya agar manusia makan ayam. Coba kalau nggak ada ayam, orang nggak makan ayam. Itu contohnya yang secara globalnya ya. Menunjukkan bahwasanya semua ini intinya ada hikmah lah. Nah, jangan kita katakan nggak ada hikmah. Ada hikmahnya. Ima kita tahu, ima kita tidak mengetahuinya. Seperti itu aja. Nah. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah,
wa anna khaliqaha hakimun dzu hikmatin balighah, dan bahwasannya penciptanya, siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan makhluk-makhluk ini adalah zat yang maha bijaksana, dzu hikmatin balighah, zat yang memiliki kebijaksanaan yang sangat puncak. A'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan segala sesuatu sesuai dengan ciptaannya, kemudian Allah Taala berikan petunjuk di situ. Enggak pernah yang namanya tertukar. Kisah nyata misalkan kita lihat, kerbau kepalanya tertukar dengan kepala kambing. Pernah lihat? Tidak ada, barakallahu fikum. Dalam artian memang benar-benar ciptaan Allah Taala sangat sempurna. Nah, barakallahu fikum, diletakkan pada tempatnya semuanya. Nah, yang kucing juga kucing, kepala kucing, kepala kambing, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, hatta bahkan yang paling kecil, nyamuk dengan lalat, itu kalau kita telusuri nggak pernah tertukar kepala nyamuk diganti kepala lalat misalkan. Karena menunjukkan sangat hikmahnya dan juga barakallahu fikum sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Dan tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi, tidak pula di antara keduanya dengan batil. Maksudnya bagaimana? Kami menciptakannya dengan hikmah, bukan dengan kebatilan. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Yang seperti itu hanyalah sangkaan orang-orang kafir. Fawailun lil ladzina kafaru minan nar. Maka kecelakaan bagi orang-orang kafir, bagi mereka adalah api neraka. Kecelakaan bagi mereka, mendapatkan api neraka, waliyadzubillah. Wallahu jalla wa ala hakimun fi khalqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana terhadap makhluknya. Wa hakimun fi amrihi wa nahyihi wa tashri'ihi, dan Allah Taala adalah zat yang maha bijaksana pada urusannya atau perkaranya, perintahnya atau larangannya, dan bahkan berkaitan masalah syariatnya. La yanha an syai'in illa wa fihi madarratun khalisatun aw razihatun. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang sesuatu melainkan karena di dalamnya ada madarrah, perkara yang membahayakan. Baik itu membahayakan secara murni, memang asli membahayakan, atau razihah, dilihat dari dua faktor, bermanfaat sama berbahaya, tapi lebih dominan, lebih kuat berbahayanya. Seperti itu. Nah, paham ya? Kenapa Allah Taala melarang khamr? Karena khamr memabukkan. Nah, kalau sudah memabukkan berbahaya ataukah tidak? Jelas. Dengan seseorang memabukkan atau orang itu mabuk, terkadang meninggalkan sholat, terkadang tidak kenal ini teman ataupun lawan, dibunuh begitu saja. Nah, menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan bahwasannya ketika Allah Taala melarang sebuah perkara, itu di balik itu ada hikmah. Ima perkara tersebut karena ada perkara yang membahayakan. Nah, barakallahu fikum, ada bahaya di situ, baik secara murni membahayakan ataukah secara apa? Nah, barakallahu fikum dominan, dalam artian ada manfaatnya, ada bahayanya, tapi bahayanya lebih besar gitu loh. Nah, barakallahu fikum, seperti itu perlu diperhatikan ya. Seperti itu perlu diperhatikan. Naam. Misalkan nabit endapan kurma atau endapan air kurma atau air anggur misalkan. Itu kalau sehari 2 hari tidak masalah. Rasanya pun juga manis enak. Tapi kalau lebih dari itu, barakallahu fikum, 3 hari ke atas misalkan, kenapa Rasulullah melarang? Karena ada illah yang sangat berbahaya, itu iskar, memabukkan di situ. Nah, barakallahu fikum. Wala ya'mur bisyai'in illa wa fihi maslahatun khalisatun, dan tidak pernah Allah Taala memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya ada kepentingan yang murni au rajih, atau kepentingan yang kuat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, ketika Allah Taala mengharamkan riba, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ketika menghalalkan jual beli, karena di balik itu ada apa? Ada hikmah, tujuan. Bagaimana orang tidak ada jual beli? Misalkan orang mau makan misalkan, atau orang mau masak, butuh bumbu. Bumbu di mana dicari? Misalkan harus beli. Berarti ada jual beli di situ. Nah, kemudian barakallahu fikum mengharamkan ribawiyah karena ada perkara yang berbahaya di situ. Nah, perkara yang berbahaya di antaranya apa? Karena perkara itu harta ribawiyah atau praktek ribawiyah tidak ada barokahnya sama sekali. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan barokah ribawiyah dan juga menumbuhkan barokah as-shadaqat. Nah, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang sesuatu melainkan di situ ada perkara yang berbahaya secara murni maupun secara kuatnya. Nah, kemudian Allah Taala tidaklah memerintahkan sesuatu karena melainkan di situ ada apa? Kepentingan bagi dirinya secara murni maupun secara barakallahu fikum yang lebih kuatnya, seperti itu. Wa min hikmatihi subhanahu wa ta'ala annahu yuhasibu al-khalaiq
dan termasuk hikmahnya. Nah, barakallahu fikum, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala atau dikatakan bijaksananya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah taala menghukumi, yuhasib, memperhitungkan semua makhluk-makhluknya. Fayujazi al-muhsina bi ihsanih, maka Allah taala membalasi orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikannya, wa yujazi al-musii'a bi isaatih, dan Allah taala membalasi orang-orang yang berbuat kejelekan dengan kejelekannya. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan kadar amalan yang dia lakukan. Nah, sesuai dengan kadar amalan yang dia lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik maka balasannya juga baik, dan jika amalan jelek maka balasannya pun juga jelek. Nah, wala yatruku an-nasa biduni jazain, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan manusia tanpa ada balasan. Kullun ya'malu tsumma la yujaza. Masing-masing orang beramal kemudian tidak dibalasi. Hadza yukhaliful hikmah. Yang seperti ini menyelisih daripada hikmah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, barakallahu fikum. Di antaranya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka? Kemudian kenapa kok ada yang beriman, ada yang kufur? Itu karena di balik itu ada hikmah. Coba kalau seandainya semuanya beriman, apakah neraka ada penghuninya? Perhatian baik-baik. Kalau seandainya semuanya dapat hidayah, beriman semuanya, neraka kosong atau tidak? Nah, tidak diisi. Itu menunjukkan hikmahnya kan tidak terterapkan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasannya kalau seandainya semua diberikan hidayah, itu Allah taala mampu. Tapi sengaja, dalam artian Allah taala menghendaki untuk tidak semuanya dapat hidayah. Untuk apa di antaranya? Ada penduduk neraka, ada penduduk surga. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Jika kami menghendaki, kami akan berikan masing-masing orang itu hidayahnya. Bayangkan tuh, semuanya bisa, mampu Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah taala? Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tetapi telah benar ucapanku bahwasanya aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Menunjukkan bahwasanya hikmah di balik itu semuanya. Kita lanjutkan dikit lagi kata beliau di sini. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, tidak pula di antara keduanya dalam keadaan bermain-main. Enggak, semuanya ada hikmahnya, bukan permainan. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, tidak pula di antara keduanya dalam keadaan batil, tidak. Dzalika dhannul ladzina kafaru, itu semuanya hanya sangkaan orang-orang kafir. Fawailun lil ladzina kafaru minan nar, maka kecelakaan bagi orang-orang kafir, barakallahu fikum, berupa api neraka. Wa yaqulu jalla wa ala raddan 'alal ladzina yunkiruna al-ba'tsa, dan Allah taala berfirman sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian abasan begitu saja, la yu'mar wa la yunha? Abasan itu maksudnya diciptakan begitu saja, tanpa diperintah, tapi dilarang. Apakah kalian beranggapan, apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian dalam keadaan abasa, tidak diperintah, tidak dilarang? Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian kalian beranggapan bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami. Ini sekedar bantahan untuk mereka. Kalian menyangka enggak kembali? Kalian menyangka bahwasanya kalian itu apa? Diciptakan begitu saja? Kemudian berikutnya, ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia itu menyangka bahwasanya manusia itu ditinggalkan begitu saja? Yakni la yu'mar wa la yunha wa la yujaza, maksudnya dibiarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak pula dibalasi. Ini semuanya adalah barakallahu fikum sangkaan orang kufar wal a'yadu billah, dan ini semuanya termasuk perkara-perkara jahiliyah yang harus kita hindari, tidak boleh ada terpetik pada benak kita semuanya. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.